Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Kurniawan dan saya dari kelas 3A. Nah, jadi di video kali ini teman-teman saya akan menjelaskan tentang tugas. Sebetulnya ini tugas UTS. Nah, tugasnya itu tentang ini kita disuruh membuat tema video tentang, dan di sini hanya memilih salah satu. Yang pertama ada komunikasi teknis dalam pengembangan perangkat lunak. Yang kedua ada etika komunikasi di era kecerdasan buatan, dan C, D, E, F. Nah, di sini teman-teman saya memilih D, yaitu peran komunikasi dalam tim project IT. Nah, langsung saja nih. Nah, peran-peran teman-teman tahu nggak itu peran komunikasi dalam tim project IT? Apa sih itu? Nah, di sini saya bisa menjelaskan, yaitu peran komunikasi dalam tim proyek IT merujuk pada fungsi dan kontribusi komunikasi dalam memastikan kelancaran kerja sama antara anggota tim selama pekerjaan proyek teknologi informasi. Komunikasi ini juga yang efektif membantu menyampaikan informasi teknis, menyelaraskan tujuan, menghindari komunikasi, dan mempercepat pengambilan keputusan. Komunikasi juga menjadi jembatan antara berbagai peran dalam tim seperti programmer, analisa sistem, manajer project, dan stakeholder. Dalam project IT yang yang kompleks adalah dan dinamis, komunikasi berperan sebagai alat koordinasi, kontrol, dan kolaborasi. Komunikasi ini juga yang baik menciptakan transformasi, meningkatkan kepercayaan, dan memperkuat sinergi tim. Nah, jadi seperti itu tentang jenis komunikasi dalam project IT. Nah, ini ada jenis-jenisnya, yaitu yang pertama komunikasi formal, yaitu dilakukan secara struktur dan terdokumentasi. Contohnya laporan project, nah, notulen rapat, email resmi, dokumentasi teknis, dan ini juga digunakan untuk menyimpan informasi penting kepada stakeholder dan tim. Yang kedua itu adalah komunikasi informal, terjadi secara spontan dan tidak terdokumentasi. Contohnya obrolan santai antar anggota tim, diskusi di ruang kerja, chat grup, dan lainnya. Dan ini juga membantu membangun hubungan dan mempercepat penyelesaian masalah kecil. Nah, yang ketiga itu ada komunikasi verbal, yaitu disampaikan secara langsung melalui ungkapan, contohnya itu presentasi, diskusi tim, rapat, daring, dan luring. Nah, ini juga efektif untuk menyampaikan ide dan mendapatkan umpan balik secara cepat. Yang keempat, komunikasi nonverbal, yaitu disampaikan melalui tulisan, simbol, atau ekspresi. Nah, contohnya itu email, teks pesan, diagram, alur, gestur tubuh pada saat rapat. Nah, ini juga penting untuk dokumentasi dan komunikasi lintas lokasi. Nah, selanjutnya ada komunikasi berbasis teknologi, yaitu menggunakan alat digital untuk mendukung komunikasi project. Contohnya Slack, Microsoft Teams, Trello, Zoom, dan Jira. Dan ini juga memungkinkan kolaborasi jarak jauh dan dan pelacakan progres proyek.
Selanjutnya ada tantangan komunikasi dalam proyek IT. Yang pertama ada perbedaan latar belakang dan bahasa, yaitu tim terdiri dari individu dengan keahlian dan istilah teknisnya yang berbeda. Bisa terjadi meskipun antara teknis dan non teknis. Yang kedua ada tim yang terdistribusi atau remote team, yaitu anggota tim berada di lokasi berbeda bahkan zona waktu berbeda. Nah, yang kedua ada sulit melakukan komunikasi real time dan membangun kedekatan tim. Yang ketiga ada kurangnya dokumentasi informasi penting tidak tercatat dengan baik, lalu menyulitkan pelacakan keputusan dan perubahan dalam dalam proyek. Yang keempat ada keterbatasan alat komunikasi, yaitu pengguna alat yang tidak sesuai atau tidak terintegrasi. Informasi bisa tersebar dan banyak platform yang sulit dikonsolidasi. Yang kelima ada hambatan budaya dan sosial, yaitu perbedaan antara budaya bisa mempengaruhi gaya komunikasi dan interpretasi pesan. Misalnya, budaya yang menghindari konflik bisa membuat masalah tidak diungkapkan. Nah, yang keenam ada kurangnya keterampilan komunikasi. Beberapa anggota tim mungkin ahli secara teknis, tapi kurang mampu menyampaikan ide dengan jelas. Dan juga bisa menyebabkan kesalahpahaman dan konflik internal. Nah, apa sih strategi komunikasi secara efektif itu? Yang pertama itu adalah menggunakan alat komunikasi yang sesuai, contohnya Slack, Zoom, dan Trello. Yang kedua ada tetapkan jadwal rapat rutin dan laporan berkala. Yang ketiga ada dokumentasikan semua keputusan dan perubahan proyek. Yang keempat ada dorong budaya keterbukaan dan feedback antara anggota tim. Nah, studi kasus singkat, yaitu contohnya itu ada proyek IT yang gagal karena miskomunikasi. Misalnya kita membuat proyek lalu kita miskomunikasi dengan teman, misalnya kita disuruh ngerjakan ini tapi teman kita nggak ngerti. Nah, di sini tidak ada dokumentasi perubahan fitur. Yang kedua ada developer dan stakeholder memiliki ekspektasi berbeda. Nah, solusi menerapkan manajemen komunikasi proyek yang terstruktur. Nah, di sini saya menyimpulkan komunikasi adalah fondasi utama dalam keberhasilan proyek IT, dikarenakan berhubungan semua elemen tim dan proses. Dengan komunikasi yang aktif dan tim dapat berkolaborasi lebih baik, menghindari kesalahpahaman dan mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Nah, komunikasi juga membantu dalam mengelola risiko penyampaian informasi teknis yang sesuai terhadap perubahan proyek. Tantangan seperti perbedaan latar belakang, lokasi tim yang tersebar, dan kurangnya dokumentasi harus diatasi dengan strategi komunikasi yang terstruktur dan adaptif. Tim project IT yang memiliki budaya komunikasi terbuka dalam profesional akan lebih siap menghadapi dinamika proyek dan mencapai tujuan bersama. Nah, begitu aja teman-teman. Jadi di sini misalnya kita membuat proyek, kita harus
tidak boleh miskomunikasi, karena miskomunikasi dan perbedaan pendapat nih itu sangat sangat tidak baik. Nah, semisal kita bekerja dalam kelompok, hanya ada satu kepala yang memimpin dan kita mewujudkannya. Mungkin begitu lebih baik. Nah, jadi begitu saja dari saya. Saya akhiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.